Yang kedua ada grafik literasi basa kuat dengan asam kuat. Di sini sumbu X merupakan volume asam kuat atau HCl yang ditambahkan. Di sini sumbu Y merupakan pH larutan basa kuat atau NaOH setelah penambahan asam. Grafik ini menunjukkan bagaimana pH larutan berubah saat asam kuat ditambahkan ke dalam larutan basa kuat. Pada titrasi ini, kita mulai dengan larutan basa NaOH. Di sini, volumenya sama, yang akan nanti ditambahkan dengan asam kuat atau dititrasi dengan asam kuat HCl secara bertahap. Di grafik merupakan ada 3 bagian utama, yaitu sebelum titik ekivalen. Di sini. Sebelum asam ditambahkan, larutan hanya mengandung basa kuat atau NaOH sehingga pH awalnya tinggi. Saat HCl mulai ditambahkan terjadi netralisasi dan pH mulai turun perlahan. Namun karena basa masih berlebih, perubahan pH tidak terlalu signifikan pada awalnya. Lalu yang kedua ada titik ekivalen, yaitu di sini titik ekivalen terjadi ketika mol asam dan mol basa sama. Di sini. Yang dimana itu artinya seluruh NaOH telah bereaksi dengan HCl dan larutan sekarang hanya mengandung air dan garam atau NaCl. Yang ketiga itu ada setelah titik ekivalen, yaitu jika lebih banyak asam ditambahkan setelah titik ekivalen, larutan akan mengandung kelebihan H+ dari HCl yang tidak bereaksi. Di sini. Di sini akan diperoleh pH netral pada titik ekivalen. Karena basa kuat dengan asam kuat itu akan menghasilkan garam NaCl, yaitu NaCl yang bersifat netral. Pada kurva asam lemah dan basa kuat ini, titik ekivalen berada pada di asam yang di tengah-tengah antara asam kuat dan asam lemah. Kemudian ada lonjakan ke basa kuat pada penentuan kurva titrasi 4, yaitu basa lemah yang dititrasi dengan asam kuat. Di sini telah terdapat data-data asam kuat dengan basa lemahnya, MHCl, VHCl, lalu jumlahnya, lalu MnH3, VNH3. Yang pertama adalah mencari mol H+ dengan rumus V4 dikali C4 dikali D4. Yang kedua, menentukan sisa basa, yaitu yang pertama ini dengan rumus I4 min E4 dan seterusnya, semisal I5 diminus dengan E5. Lalu menentukan sisa asam dengan rumus E34 min I34. Lalu menentukan konsentrasi H+ dengan rumus sebagai berikut. Lalu menentukan konsentrasi OH- dengan rumus sebagai berikut. Lalu menentukan pH. Pada penentuan pH kali ini, rumus yang digunakan pada Excel-nya yaitu min log 10 dikali M33. M33 yaitu jumlah atau hasil dari konsentrasi H+. Lalu yang selanjutnya kita mencari pOH, yaitu dengan rumus min log 10 N4. N4 yaitu N adalah konsentrasi OH-. Lalu kita masukkan kembali volume HCl dan pH. pH-nya yaitu dari perhitungan 14 min P4. P4 yaitu P adalah kolom dari pOH yang telah dihitung sebelumnya.
Dan ini didapatkan kurva titrasi dari basa lemah dengan asam kuat.